Selamat malam. Malam ini kita kuliah ke 13 atau kuliah terakhir dalam sepanjang semester ini. Karena ada kalender libur, maka perkuliahan kita ini sampai ke 13 saja. Biasanya sampai ke 14. Nah, pada kuliah terakhir ini, pada kuliah ke-13 ini, Bapak akan melanjutkan dengan persamaan non-linear. Jadi kalau setelah mid kemarin kita persamaan linear, sekarang kita persamaan linear, sekarang kita persamaan non-linear. Dalam persamaan non-linear ini kita hanya melihat pada parabola. Nah, persamaan non-linear itu kan ada beberapa ya, bisa hiperbola, parabola, ya. Karena sub atau waktu kita yang pendek, maka kita hanya masuk pada parabola, ya. Nah, parabola atau persamaan non-linear secara umum dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini, ya. Ini persamaan non-linear atau parabola. Perhatikan yang membedakan ini fungsi ini bukan persamaan linear adalah pangkat 2-nya, ya. Pangkat 2 di sini menunjukkan bahwa persamaan ini adalah persamaan non-linear. Nah, untuk menyelesaikan persamaan non-linear atau parabola dalam hal ini, maka ada beberapa tahap yang harus kalian perhatikan. Ya, yang pertama adalah nilai A ini. Nilai A ini bisa dia lebih besar dari 0, bisa dia kecil dari 0. Ya. Besar dari 0 artinya dia bisa positif, atau kecil dari 0 bisa dia negatif. Ya. Itu yang pertama kalian harus perhatikan apabila ingin menyelesaikan persamaan non-linear ini atau parabola. Kemudian yang kedua adalah tentukan diskriminannya. Diskriminan atau biasa diberi notasi D. Ya. Yang ketiga adalah cari titik potong, ya. Titik potong sumbu X atau Y sama saja. Titik potong sumbu X, ya. Saat Y sama dengan 0, ya. Yang keempat, cari titik potong sumbu Y saat X sama dengan 0, ya. Jadi kalau ada garis atau di sini sumbu Y dan di sini X, maka berarti pada yang kita cari titik potong sumbu X, yaitu di sepanjang sumbu ini. Nah, sepanjang sumbu ini kan tentunya sepanjang sumbu ini tentunya Y-nya 0. Atau sebaliknya, titik potong pada sumbu Y ini berarti X-nya 0, ya. Kemudian yang kelima, cari titik puncak, ya. Titik puncak
dalam persamaan seperti ini, atau Y sama dengan AX pangkat 2 BX plus C, maka titik puncaknya itu adalah min B per 2A, ya, dan min D per 4A, ya. Jadi min B per 2A dan min D, min diskriminan per 4A, ya. Nah, setelah melihat tahap-tahapan ini, maka kita bisa menyelesaikan fungsi parabola, suatu parabola. Nah, bentuk yang pertama, kalau A lebih besar dari 0, ini ada beberapa bentuk gambarnya, ya. Jadi kalau misalnya dia A besar 0, ya, bentuk parabolanya atau kurvanya itu terbuka ke atas, ya, terbuka ke atas. Nah, selain terbuka ke atas, atau kalau dia kecil 0 terbuka ke bawah, tertutup ke bawah, maka yang perlu diperhatikan lainnya adalah diskriminannya, ya. Kalau bentuknya seperti ini, seperti ini, ya, perhatikan di sini bahwa dia ada memotong 2 titik di sumbu X. Kalau seperti ini berarti A-nya ini lebih besar 0 dan D-nya besar dari 0, ya, diskriminannya lebih besar dari 0. Jadi ada di sini yang kita sebut titik potong dengan sumbu Y, dan titik potong dengan sumbu X ada 2 titik, ya. Jadi ini kalau A besar 0 dan D besar 0, diskriminannya besar 0. Bentuk lain, kalau A-nya ini besar dari 0 dan diskriminannya sama dengan 0, maka gambarnya atau parabolanya seperti ini, ya. Jadi dia ada memotong di sumbu Y satu sini, kemudian di sumbu X 1 titik. Jadi pada saat diskriminan sama dengan 0, berarti nilai X nya ini, X1 itu sama dengan X2 nya. Jadi dia berimpit di 1 titik, ya. Sementara kalau diskriminannya kecil dari 0, ya, A sama lebih besar 0 dan diskriminannya kecil dari 0, dia itu tidak memotong sumbu X. Jadi dia seolah mengambang begini, tidak menyentuh 1 titik pun di sumbu X, ya. Ini ada 3 bentuk kalau A-nya besar 0, ya. Nah, kalau A kecil 0, maka bentuknya lain lagi, ya. Kalau A kecil 0, seperti yang Bapak katakan tadi, parabolanya itu tertutup, ya, ke bawah. Jadi kalau A kecil 0 dan diskriminannya besar 0 misalnya, maka parabolanya seperti ini, begitu. Dia memotong 2 titik di sumbu X. Ini titik potongnya di sumbu Y. Jadi ini bentuk gambar parabola yang A kecil 0, jadi dia ke bawah, dan diskriminan lebih besar dari 0, ya. Kalau A-nya kecil dari 0,
dan diskriminannya sama dengan 0, maka dia gambarnya apa? Ini terlalu kecil di sini, maka gambarnya dia akan memotong ya ini. Gambarnya seperti ini. Nah, jadi ada memotong di satu titik di sumbu X. Dan ini titik potong sumbu Y. Jadi ini A kecil 0 dan D sama dengan 0. Ya. Begitu. Kalau A-nya A ini kecil dari 0 ya. A kecil dari 0 dan diskriminannya juga kecil dari 0, maka gambarnya dia juga tidak menyentuh satu titik di sumbu X. Jadi dia tidak menyentuh satu titik di sumbu X. Ya. Jadi dia apa? Seolah-olah mengambang. Dan ini titik potong di sumbu Y. Ya. Inilah bentuk-bentuk yang kalian harus perhatikan dalam menyelesaikan fungsi parabola seperti ini. Jadi sekali lagi perhatikan A-nya, kemudian diskriminannya, kemudian titik potong dengan sumbu X, titik potong sumbu Y, dan cari titik puncaknya. Titik puncaknya adalah min B per 2A dan min D per 4A. Ya.